Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Karen Quinino Stefani dengan NIM G0024138 dari kelompok D7. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Tractus digestivus inferior. Ini ada soalnya. Untuk yang pertama, jelaskan tentang perbedaan jejenum dan ileum. Ini merupakan contoh gambarnya. Eh, yang sini ileum, yang ini jejenum. Ini ada pembagian regionnya. Untuk yang pertama, dilihat dari lokasinya. Jejenum itu terletak di bagian proksimal usus halus setelah duodenum dan terletak terutama di kuadran kiri atas abdomen. Lalu ileum terletak di bagian distal usus halus sebelum bersambung dengan sekum atau bagian awal usus besar melalui katup ileosekal. Lalu terletak terutama di kuadran kanan bawah abdomen. Yang kedua, dilihat dari ukuran dan panjangnya. Jejenum lebih pendek, biasanya sekitar 2,5 meter, dan diameternya lebih besar dibandingkan ileum. Ileum itu sendiri lebih panjang dari jejenum, sekitar 3,5 meter, dan memiliki diameter yang lebih kecil dibandingkan dengan jejenum. Selanjutnya dilihat dari struktur dindingnya. Yang jejenum itu lapisan mukosanya lebih tebal, memiliki lebih banyak plika circulares atau lipatan mukosa permanen yang besar dan jelas sehingga meningkatkan permukaan untuk penyerapan. Dinding ototnya lebih tebal, memberikan warna yang lebih merah muda karena vaskularisasi yang lebih baik. Ileum, lapisan mukosa lebih tipis dibandingkan jejenum. Plika sirkularisnya lebih sedikit dari ukurannya dan ukurannya lebih kecil, terutama pada bagian distal ileum. Dinding ototnya lebih tipis dengan warna lebih pucat karena vaskularisasi yang lebih sedikit. Yang keempat, lihat dari Peyer's patch-nya. Jejenum itu memiliki lebih sedikit Peyer's patch atau struktur limfoid di mukosa. Untuk ileum, memiliki banyak Peyer's patch karena ileum lebih dekat dengan kolon dan lebih terpapar mikroorganisme dari usus besar. Yang kelima, dilihat dari fungsinya, jejunum ini fokus utamanya pada penyerapan nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan lipid. Penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K juga lebih efektif. Kalau ileum, fokus utamanya pada penyerapan zat gizi tertentu yang tidak sepenuhnya diserap di jejunum, seperti vitamin B12 dan garam empedu. Ileum juga lebih terlibat dalam transportasi sisa makanan ke sekum. Yang keenam, dilihat dari vaskularisasinya, jejunum ini disuplai oleh cabang arteri mesenterika superior dengan arteri jejunal. Memiliki arkus vaskular atau loops yang lebih sederhana dan panjang. Kalau ileum itu disuplai oleh cabang arteri mesenterika superior dengan arteri ileal, memiliki arkus vaskular yang lebih kompleks dan pendek. Lalu yang ketujuh ada mobilitas. Dilihat dari mobilitasnya, jejunum ini lebih aktif bergerak dibandingkan ileum, sedangkan ileum aktivitas peristaltiknya lebih lambat karena berfungsi untuk mempersiapkan makanan masuk ke usus besar. Selanjutnya, ini jelaskan struktur bangunan di kolon.
Bagian-bagian kolon itu, kolon dibagi menjadi 4 segmen utama. Yang pertama ada kolon ascendens, yang kedua kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Kolon ascendens itu berjalan ke atas di sisi kanan abdomen dari cecum hingga flexura hepatica. Kalau kolon transversum itu membentang secara horizontal dari flexura hepatica atau kanan atas ke flexura lienalis di kiri atas. Kolon descendens itu berjalan ke bawah di sisi kiri abdomen dari flexura lienalis hingga daerah iliaka kiri. Kalau kolon sigmoid itu bentuknya seperti huruf S, terletak di kuadran kiri bawah dan berakhir di rektum. Untuk penjelasan lebih lanjutnya ini, kolon ascendens itu terletak perito retroperitoneal. Terletak retroperitoneal pada regio lumbalis dextra sampai hepar belok jadi kolon transversum sehingga disebut flexura coli dextra. Lalu untuk kolon transversum ini letaknya intraperitoneal dibungkus peritoneum digantung oleh mesokolon transversum. Pada regio hipokondrium dextra, epigastrium atau umbilicalis, dan hipokondrium sinistra. Memanjang dari hepar bagian dextra sampai lien bagian sinistra. Sampai lien belok ke bawah jadi kolon descendant sehingga disebut flexura coli sinistra. Selanjutnya kolon descendens. Ini terletak retroperitoneal pada regio lumbalis sinistra dan pada fossa iliaca sinistra belok ke medial menjadi kolon sigmoideum. Yang keempat ada kolon sigmoideum. Terletak intraperitoneal dibungkus peritoneum digantung oleh mesokolon sigmoideum. Pada regio inguinalis sinistra dan dari fossa iliaca sinistra sampai ke aditus pelvis ini masuk ke cavum pelvicum. Letaknya setinggi vertebra sacralis. Vertebra sacralis 3 belok ke bawah menjadi rektum. Menjadi tempat reservoir feses. Lanjut, untuk struktur makroskopisnya, kolon memiliki ciri khas yang terlihat dari luar. Yang pertama ada Taenia coli. Ini tuh merupakan 3 pita longitudinal otot polos yang memanjang sepanjang kolon, kecuali pada rektum, membantu gerakan peristaltik dan segmentasi. Lalu yang kedua ada haustra. Ini merupakan penonjolan-penonjolan berbentuk kantong di sepanjang kolon yang terbentuk akibat kontraksi Taenia coli dan memberikan tampilan bersekat pada kolon. Yang ketiga ada appendices epiploica. Appendices epiploica yang merupakan kantong kecil berisi lemak yang menonjol dari lapisan serosa ditemukan sepanjang kolon kecuali pada rektum. Yang keempat ada flexura hepatica dan lienalis. Yang pertama, flexura hepatica itu merupakan tikungan di antara kolon ascendens dan transversum, berada di dekat hati. Yang kedua ada flexura lienalis, merupakan tikungan di antara kolon transversum dan descendens, berada di dekat limpa. Lanjut, eh, untuk lapisan dinding kolon. Dinding kolon terdiri dari 4 lapisan utama. Dari luar ke dalam, yang pertama ada mukosa. Mukosa ini merupakan lapisan terdalam yang terdiri dari epitel kolumner sederhana dengan banyak sel goblet, di mana akan menghasilkan lendir untuk mempermudah pergerakan feses. Yang kedua ada crypta libercum untuk depresi kecil yang mengandung sel-sel epitel untuk sekresi dan penyerapan. Yang ketiga ada lamina propria.
Lamina propria ini mengandung jaringan ikat longgar, pembuluh darah, dan limfosit. Yang kedua, ada lapisan submukosa. Ini merupakan lapisan jaringan ikat tebal di mana berisi pembuluh darah, limfatik, dan plexus saraf submukosa atau plexus Meissner. Yang ketiga ada muscularis externa, terdiri dari dua lapisan otot polos. Yang pertama lapisan melingkar dalam itu menyeluruh di seluruh kolon. Yang kedua lapisan longitudinal luar. Lapisan longitudinal luar ini berkumpul membentuk tunica coli. Lalu muscularis externa ini juga mengandung plexus saraf mesentricus atau plexus Auerbach di antara kedua lapisan otot. Yang keempat, ada serosa atau adventitia. Eh, Bagian serosa ini menutupi kolon yang bersifat intraperitoneal atau kolon transversum dan sigmoid. Adventitia dan adventitia ini menutupi kolon yang bersifat retroperitoneal atau kolon ascendens dan descendens. Ini sebenarnya lebih ke penjelasan secara histologisnya ya. Mohon maaf. Yang kedua, berdasarkan vaskularisasi dan drainasenya. Yang pertama itu ada arteri. Arteri ini disuplai oleh cabang-cabang dari arteri mesentrika superior untuk kolon ascendens transversum bagian kanan. Lalu ada arteri mesentrika inferior untuk kolon transversum bagian kiri, descendens, dan sigmoid. Yang kedua ada vena. Vena ini drainasenya melalui vena mesentrika superior dan inferior yang bermuara ke vena porta. Yang ketiga ada limfatik. Drainase limfatik mengikuti jalur pembuluh darah dan bermuara ke kelenjar limfe mesentrika. Yang keempat ada saraf, disuplai oleh sistem saraf otonom, di mana terdapat saraf simpatik untuk mengurangi aktivitas motilitas dan parasimpatik untuk meningkatkan motilitas melalui nervus vagus untuk bagian proksimal dan nervus pelvic untuk bagian distal. Fungsi kolon itu yang pertama untuk absorpsi atau menyerap air dan elektrolit yang penting untuk pembentukan feses. Yang kedua untuk sekresi, di mana sel goblet menghasilkan lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Yang ketiga untuk fermentasi yang dilakukan oleh mikrobiota, mikrobiota usus untuk memproses sisa makanan yang tidak tercerna. Yang terakhir untuk penyimpanan, di mana menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui rektum dan anus. Ini ada perbedaan anatomi kolon dan usus halus. Untuk karakteristiknya pada bagian tenia coli itu terdapat pada kolon namun tidak terdapat pada usus halus. Haustra terdapat pada kolon, tidak terdapat pada usus halus. Appendices epiploica terdapat pada kolon, tidak terdapat pada usus halus. Sel goblet ini lebih banyak di kolon dan di usus halus lebih sedikit. Yang terakhir, lipatan mukosanya pada kolon tidak permanen atau haustra, sedangkan pada usus halus itu permanen atau plica circulares. Nah, yang ketiga atau soal terakhir, itu jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Yang pertama, strukturnya itu ada rektum. Rektum ini adalah bagian terakhir dari usus besar yang menyambung dengan kolon sigmoid dan berakhir di anus. Lokasinya itu panjangnya sekitar 12-15 cm terletak di rongga pelvis. Struktur dindingnya itu terdapat lapisan mukosa yang menghasilkan lendir untuk melumasi feses. Yang kedua adalah lapisan otot polos untuk membantu peristaltik untuk mendorong feses ke kanal anal.
Fungsinya untuk menyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan melalui anus. Yang kedua ada kanalis analis. Kanalis analis adalah bagian pendek dari saluran pencernaan, panjangnya sekitar 2,5 sampai 4 cm, yang berfungsi sebagai saluran keluarnya feses. Terdapat lipatan mukosa di mana membentuk kolumna analis atau lipatan vertikal yang di dasarnya terdapat sinus analis. Lalu ada zona epitel. Zona epitel ini yang pertama ada zona kolumner. Terdapat di dekat rektum. Yang kedua ada zona transisi, merupakan perubahan dari epitel kolumner ke epitel mukosa. Yang ketiga ada zona cutaneus, merupakan bagian luar yang dilapisi kulit. Lalu ada plexus hemorrhoidalis. Ini merupakan bagian bagian internya itu terletak di submukosa dan bagian eksternalnya ini terletak di bagian kulit di bagian bawah kulit anus. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, di sini ini merupakan gambar rektum sekaligus kanalis analis. Jadi rektum itu terletak dalam cavum pelvicum, mulainya setinggi vertebra sacralis 3, sedikit berkelok-kelok, dan pada bagian proksimalnya ini panjang dan lebar. Terdapat pars ampularis recti dan terdapat 3 lipatan horizontal atau plica transversalis chorus. Bagian distalnya ini tuh sempit, di mana namanya itu pars analis recti, terdapat kolumna rectalis morgagni. Lalu untuk analisnya itu sendiri merupakan suatu saluran yang menembus diafragma pelvis, dikelilingi musculus sphincter ani internus dan externus, lalu merupakan batas antara rektum dengan kanalis alis itu adalah linea pectinea. Lanjut untuk sphincter anus. Sphincter anus terdiri dari 2 otot yang mengontrol pengeluaran feses. Yang pertama ada sphincter ani internus. Seperti yang udah disinggung di awal, itu dibentuk oleh otot polos yang bekerja secara involuntar atau tidak disadari, berperan utama dalam menahan feses secara otomatis saat tidak ada dorongan untuk buang air besar. Yang kedua ada sphincter ani externus. Ini dibentuk oleh otot rangka, bekerja secara voluntar atau dapat disadari dan memungkinkan kontrol sadar untuk menahan atau mengeluarkan feses. Lalu ada otot pelvis. Otot pelvis ini otot pelvis membantu menopang rektum dan kanalis analis serta berperan dalam defekasi. Yang pertama ada musculus elaf L kok L levator. Yang pertama ada musculus levator ani yang merupakan komponen utama dari diafragma pelvis untuk membantu mengangkat rektum selama defekasi. Yang kedua ada musculus puborectalis, di mana ini melingkari rektum membentuk sudut anorektal dan relaksasi otot ini meluruskan sudut anorektal untuk mempermudah mengeluarkan feses. Yang ketiga ada musculus coccygeus untuk membantu mendukung struktur pelvis selama tekanan abdomen meningkat. Selanjutnya, sistem saraf. Defekasi diatur oleh sistem saraf otonom dan somatik. Yang pertama, sistem saraf otonom itu ada simpatik dan parasimpatik. Simpatik menahan defekasi dengan kontraksi sphincter ani internus, sedangkan parasimpatiknya ini untuk merangsang peristaltik rektum dan relaksasi sphincter ani internus. Yang kedua, sistem saraf somatik untuk mengontrol sphincter
ani externus dan memungkinkan kontrol sadar selama proses pembuangan feses atau proses buang air besar. Yang terakhir, ada rektum dan tekanan abdomen. Selama defekasi, rektum terisi feses menyebabkan peregangan dinding rektum. Refleks defekasi diinisiasi dan melibatkan kontraksi otot-otot rektum dan relaksasi sphinkter. Lalu, tekanan intraabdomen meningkat karena kontraksi otot-otot perut dan diafragma yang disebut sebagai manuver Valsalva. Ini secara singkatnya, bagian kiri merupakan strukturnya, yang bagian kanan fungsinya. Di mana rektum itu fungsinya untuk menyimpan feses sementara, kanalis-analis fungsinya untuk saluran akhir pengeluaran feses, sphinkter ani untuk mengontrol pengeluaran feses, yang internalnya itu secara involunter, eksternalnya itu secara volunter. Lalu ada otot pelvis ini untuk menyokong dan membantu pergerakan rektum. Yang terakhir ada sistem saraf untuk mengatur proses refleks dan kontrol sadar defekasi. Lanjut, ini ada peran tambahan struktur. Yang pertama ada kolon sigmoid, itu untuk mengarahkan feses ke rektum melalui peristaltik. Yang kedua diafragma untuk membantu meningkatkan tekanan intraabdomen. Yang ketiga ada otot perut berkontraksi untuk mendukung pengeluaran feses. Yang terakhir, itu proses pengeluaran fesesnya. Yang pertama, feses bergerak ke rektum. Distensi rektum menstimulasi reseptor mekanik di dinding rektum. Yang kedua, refleks defekasi, di mana aktivasi sistem saraf parasimpatik memicu kontraksi otot rektum dan relaksasi sphinkter ani internus. Yang ketiga, kontrol sadar, itu relaksasi sphinkter ani externus jika waktu buang air besar sesuai. Jika tidak sesuai, sphinkter ani externus berkontraksi menahan pengeluaran. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.